Oke, saya tuh kemarin habis ngobrol-ngobrol sama siapa tuh namanya Pak Wayan Mustika Mm-mm, gitu ya. Ngobrol dengan Kang Abu Marlo gitu, mm-mm, berbicara soal Tuhan gitu ya. Kalau Mas Riko kan sesuai dengan Pancasila kita, ketuhanan gitu. mm-mm. Yang ada itu ketuhanan, bukan bukan Tuhan gitu. Nah, bagi Pak Wayan Mustika mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kecerdasan semesta yang tanpa batas Mm. gitu kan ya. Dia yang mengisi kekosongan itu sendiri gitu. Nah, kalau dari perspektifnya Mas Riko melihat apa yang disampaikan sama Pak Wayan, Dokter Wayan ini gimana Mas Riko? Ya aslinya sama aja. Yang penting itu aslinya kalau kita ngomongin Tuhan atau ketuhanan pasti salah aslinya. Pasti salah. Karena tidak ada satupun kata-kata yang tepat. Ya harus dialami sendiri. Jadi puncaknya ya kita harus mengalami masing-masing. Cuma trikinya ketika kita ngalami, nggak ada masing-masing lagi. Iya kan? Satu kesatuan atau gimana? Bukan dua. Bukan dua. Bukan dua. Kalau dibilang satu kesatuan itu pun salah. Ih, Bukan dua. Paling benar memang bukan dua. bukan dua. Bukan dua. Berarti kalau kemudian dianggap gitu ya, karena kemudian alam semesta ini teratur dengan sangat luar biasa, termasuk kemudian diri kita sendiri gitu kan ya, Mm-mm. kapan kita harus keluar air kencing, kapan kita harus terbangun, itu kan terstruktur dengan sangat Mm-mm. luar biasa, tanpa kita bisa kendalikan Mm-mm. terkadang kan. Nah, kalau kemudian itu dianggap sebagai bagian dari kecerdasan yang tanpa batas, kecerdasan semesta, sumber dari segala sumber, Mm-mm. itu Mas Riko gimana? Ya emang benar. Nah, masalahnya kenapa kita tidak apa ya, tidak hadir sebagai kecerdasan itu, tapi malah menggunakan pikiran untuk manifestasi. Why? Harusnya kita hadir sebagai kecerdasan itu. Ya ya, Itu sama dengan kesadaran kan intinya. sama. Nah, ketika kita nggak bisa mengatur detak jantung, nggak bisa mengatur apa namanya, kencing kita harus kapan. Nah, kekeliruannya adalah ketika kita bahkan tidak bisa mengatur lalu lintas pikiran sendiri, tapi dipaksakan diatur. Kemudian kita berusaha menarik sesuatu melalui pikiran, padahal tidak bisa mengandalkan fisiologis tubuh ya. Pasti kalian akan sangat-sangat bersusah payah. Nah, pada saat kita menjadi bagian dari menjadi kecerdasan yang tanpa batas itu Mm-mm. sendiri, apa terus kemudian kita bisa meng-create tubuh kita harus begini begini itu apakah bisa? Jadi gini, ketika kita sudah hadir sebagai kesadaran, free will manusia itu sangat-sangat tipis, hampir tidak ada. Nah, itu makanya bisa dikatakan menyatu dengan ketuhanan. Jadi Hmm. keinginanku adalah keinginannya. Dikatakan begitu kan sama Oh Rumi. iya iya iya. Jadi bukan lagi keinginan sebagai, bukan lagi Riko berkeinginan, enggak. Makanya orang-orang itu lebih baik itu kan memang manifestasi itu kan ada 3 jalur. Lewat pikiran, law of attraction, terus ada yang kedua adalah transmutasi seksual. Yang terakhir adalah manifestasi non-linear. Oke, saya tertarik yang kedua. Nah, transmutasi seksual ini pernah dibahas Napoleon Hill, tapi Napoleon Hill, oke sip. nggak di apa dibahas how-nya. Nah, ini padahal bagus. Transmutasi seksual ada kaitannya dengan ketika seorang pria mampu seks tanpa ejakulasi. Nah, sekarang sperma dan gabungannya dengan ovum mampu menciptakan bayi. Oke. Apabila energinya disimpan, terus diarahkan ke hal lain, kira-kira sangar nggak? Energinya disimpan, diarahkan ke hal Mm-mm. lain. Tapi kan tetap pakai pikiran juga ngarahkannya. Nggak, beda. Yang mengarahkan itu selalu kesadaran, bukan pikiran. Oke, misal kita udah seks, Mm-mm. kemudian kita simpan itu, tidak kita Mm-mm. keluarkan. Mm-mm. Nah, gimana cara kesadaran mengarahkannya supaya mewujud menjadi sebuah impian yang kita idealkan dan kita Jadi gini, cita-citakan? untuk seks kan kita butuh 2 orang, pria wanita, Oke. suami istri, Mm-mm. ya kan? Nah, ada salah satu yang sifatnya yang, ada yang sifatnya yin. Mm-mm. Yang sifatnya yin ini secara natural lebih mudah sadar. Baik. Yang ini memang agak susah. Dia punya banyak keinginan, walaupun dia sudah sadar, keinginannya itu tetap banyak. Nah, peran dari yang yin adalah menjadi wadah bagi yang yang. Ambillah contoh Mas Hendra sama istrinya. Istrinya
kemungkinan yin, mungkin Mas Hendra yang otomatis Mas Hendra panas, istrinya dingin. Mas Hendra banyak keinginan, istrinya jarang. Nah, tugasnya adalah Mas Hendra harus sering-sering cerita keinginannya ke istrinya. Dan istrinya harus ngeiyain, jadi ruang. Oh, iya. Jadi Mas Hendra nabur benih. Jadi makanya itu tidak perlu disampaikan pada saat melakukan hubungan itu. lebih bagus kalau disampaikan. Bayi lisan apa Setelahnya. cukup batin? Setelahnya. Oh. Ketika fase orgasme itu adalah momen-momen yang sangat bagus. Oke. Fase orgasme adalah sex being. Atau setelahnya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Bahkan ketika nggak seks ya juga nggak ada Fase masalah. orgasme itu berarti pas ketika mau keluar tapi nggak jadi gitu atau gimana? Nah, jadi ada 3 jenis orgasme. Yang pertama adalah orgasme puncak. Orgasme puncak adalah sama kayak ejakulasi. Terus ada ajaran lagi dry orgasme. Dry orgasme itu adalah orgasme puncak tapi tanpa ejakulasi. Nah, ini sama-sama fatalnya. Iya, Mas. Aku tuh dikasih tahu ini kan, nggak percaya sama orang. Tapi Mas Riko yang ngasih tahu, aku langsung percaya. Makanya aku agak senyum-senyum sendiri karena flashback gitu. Oke, lanjut. Terus ada, kalau yang orgasme puncak ini masih mempengaruhi hormonal kita. Karena dopaminnya pasti turun. Jadi moodnya pasti swing. Suaminya pasti swing, istrinya swing, jadi ladangnya itu tidak begitu bagus akhirnya. Makanya disarankan untuk mengalami fase dan orgasmic wave saja. Fase adalah tanpa orgasme puncak, jadi sampai cuma berselancar aja. Dan rasanya ketika reseptor dopaminnya sudah balik normal. Nah, sekarang tak tanya, Mas Hendra waktu kecil, es krim itu terasa sangat enak kan? Wah, enak. Sekarang biasa aja. Yo, enak cuman enak bien. Iya kan? Ya, iya. Nah, berarti kan reseptor dopaminnya sudah sangat turun kan? Iya. Nah, ketika dengan seks amatif, reseptor dopaminnya udah balik pulih, sampean akan mengalami bahkan tanpa ejakulasi rasanya jauh lebih nikmat daripada ejakulasi. Nah, itu penting. Nah, ketika sudah bisa berselancar, sampean akhirnya tahu bagaimana caranya seks diam. Nah, di seks diam sampean bisa diolah di situ. Komunikasi kan itu ya. Pakai suara nggak apa-apa? Pakai suara nggak apa-apa. Atau mungkin kalau sampean sudah bisa seks amatif, sampean bisa sambil ngomong-ngomong santai, nggak perlu waktu seks. Itu sangat-sangat mujarab. Iya sih. Makanya perlu untuk menjaga hubungan sebaik-baiknya. Perlu maintenance lah. Iya.